Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah saudara-saudaraku ya, kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak akan banyak memberikan penjelasan pengantar ya. Maka dari itu aku sarankan sebelum lihat video ini, kalian tonton video yang lalu ya. Itu judulnya Kematian. Terus judul kecilnya Selamat Jalan Guru ya. Jadi kematian, terus judul kecilnya Selamat Jalan Guru ya. Itu kamu tonton dulu videonya. Baru nanti ke sini ya. Karena aku tidak akan menjelaskan serinci mungkin gitu, nggak akan nggak akan dulang kamu lah ya. Kamu juga supaya berusaha untuk memahami sebetulnya ini alurnya gimana sih ya gitu. Nggak nyuapin kamu terus itu enggak gitu ya. Supaya kamu juga ada usaha untuk belajar menjadi dapat memahami ya. Jadi kajian kita kali ini judulnya, apakah Kanjeng Nabi Muhammad orang Arab? Ya, dalam kurung judul kecil, diskusi terakhir bersama guru ya. Nih judul kajian kita, apakah Kanjeng Nabi Muhammad orang Arab? Diskusi terakhir bersama guru. Kenapa aku kasih judul terakhir ya? Nggak perlu tak jelaskan lah, kamu cari tahu sendiri situ. Oke. Kemarin makalah yang ditulis terakhir oleh almarhum Gus Panani ya, guru bahasa Al-Qur'an itu ini ya. Itu ini. Aku akan coba bacakan dulu ya, tentunya tidak semua, aku ambil yang penting-penting. Hubungan bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Itu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian memahami ya nisbah. Itu yang diambil sebagai acuan Quran surat 12 ya, surat Yusuf ayat nomor 2 ya. Jadi inna anjalnahu Qur'anan Arabian ya. Itu di sini tidak diterjemahkan bahwa Al-Qur'an itu berbahasa Arab ya. Jadi begini terjemahannya. Sungguh sebenarnya kami, Allah maksudnya, telah menurunkan Al-Qur'an menurut sunnah Rasul dengan bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Semoga kalian yang bertanggapan dulumat dan atau aduk-adukan nur dulumat menurut sunnah sayatin sudi berpikir dengan yang demikian agung. Tuh, beda kan terjemahannya dengan tepat. Kalau aku biasanya lebih sederhana menerjemahkannya begini. Yang menurunkan Al-Qur'an ya dalam bahasa rumpun Arab gitu ya. Kalau di sini diperjelas dengan bahasanya yang serumpun dengan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab, tetapi bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab gitu ya. Terus kemudian dinukil lagi di surat 46 Ahqaf ya, surat ayatnya nomor 12. Di situ juga ada penjelasannya, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Ya, jadi bukan bahasa Arab. Itu menjelaskan ya nisbah ya.
Kemudian ini ya, ini yang banyak dipertanyakan. Di surat Ibrahim ya, surat nomor 14 Ibrahim ya, ayatnya nomor 4. Tentang kata bilisani kaumihi. Ya. Bilisani kaumihi. Kalau Depak itu masih memahami bahwa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Kalau aku lihat penjelasannya ya, Al-Qur'an itu menurut pemahaman Depak bahasa Arab. Jadi ini ya. Ini ya nomor 4 surat Ibrahim, lihat penjelasan catatan kakinya. Ya. Nomor 779. Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab. Itu bukanlah berarti bahwa Al-Qur'an untuk bangsa Arab saja, tetapi untuk seluruh manusia gitu. Dari penjelasan ini tekstualnya kita bisa pahami bahwa Depak itu masih menganggap bahwa Al-Qur'an itu bahasa Arab ya. Seperti itu. Sekarang lalu bagaimana dengan kata-kata kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah ini yang jadi masalah. Itu ada domir nyanya itu mau kemana? Nyanya itu kemana? Dulu. Kaumnya. Kaumnya siapa ya? Kaumnya Nabi. Kaumnya Nabi itu siapa? Ya bangsa Arab itu. Terus bangsa Arab yang mana? Gitu loh. Karena gini loh ya, kamu berbicara Arab, jangan kamu terjebak dalam pemahamanmu sendiri. Kamu anggap Arab itu satu, yang satu, atau satu-satunya Arab. Tidak, seperti Jawa sajalah. Jawa tuh Jawa yang mana dulu? Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau ke timur Jawa Barat, kalau kita ke barat. Jadi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Misalkan kita ngomong, oh dia pandai berbahasa Jawa. Terus dalam otak kita itu harus cerdas. Jawa yang mana? Gitu loh. Begitu juga ketika dijelaskan tentang Arab, jangan dalam otakmu itu ada sebuah kesadaran Arab itu ya satu itu, tidak bervarian. Tidak begitu ya. Bahkan banyak suku di sana. Makanya bilisani kaumihi ya, kaumnya itu, kaumnya siapa? Kaumnya Nabi. Itu siapa? Arab. Arab yang mana? Itu kita harus paham. Itu adalah yang dari kelompok Quraisy. Gitu loh. Makanya kan Nabi pernah berpesan ya, kalau terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman kalian, kembalikan ke bahasa Quraisy. Jadi bahasa Quraisy itu menjadi standarnya. Seperti kita tahu, aku sudah ceritakan dahulu, kenapa Kanjeng Nabi diibu susukan ke Halimatus Sa'diyah itu sampai 4 tahun. Seharusnya kan 2 tahun ya. Aku sudah pernah ceritakan itu di video yang lalu. Kamu cari lagi videonya. Tapi kan diperpanjang 2 tahun lagi, sehingga 4 tahun. Pamannya Hamzah 2 tahun, nggak sampai 4 tahun. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu mau dilatih kursus, gitulah gampangnya sekarang, tentang bahasa Quraisy, bahasa yang nanti akan digunakan di dalam penurunan wahyu, yaitu Al-Qur'an. Gitu loh. Ya. Jadi kaumihi itu kaumnya para nabi. Jadi kan aku sudah berkali-kali bilang, para nabi itu seandainya kitab sucinya itu dalam posisi original bisa kita hadirkan, itu semua satu bahasa itu. Gak mungkin lah nabi itu mau menurunkan firman pinjam bahasa budaya, bahasanya manusia. Ya seorang mungkin lah. Ya. Bagaimana mungkin? Sedangkan manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dia bisa bikin bahasa dari mana? Nyontek. Dengan cara menambahi dan mengurangi dari bahasa firman. Itu sudah aku jelaskan lah ya. Sampai nanti bagaimana Adam Smith membagi bahasa. Dia berhenti di 4. Dari sekian banyak bahasa di dunia itu cuma berhenti di 4. Orang yang banyak aja bisa jadi cuma 4. Kenapa yang 4 gak bisa jadi 1? Seharusnya jadi 1. Gitu loh. Cuma Adam Smith nggak tahu kenapa dia berhenti di 4. Nah ini juga teman-teman banyak yang
sepertinya kurang info ya. Adam Smith itu bukan sekedar pakar ekonomi, ya, dia juga meneliti bahasa. Gitu. Oke, terus sejarah bangsa dan bahasa Arab, ya, sejarah bangsa dan bahasa Arab. Sejarah bangsa Arab terdiri dari 3 tahapan demikian, ya. Aku baca yang sekilas-sekilas saja, ya. Pertama, Arab Bakiyah, itu sisa dari bangsa Ad dan Samud yang mendiami daerah pegunungan di padang pasir. Mereka diselamatkan oleh Allah karena imannya dan mewarisi ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud dan Nabi Soleh yang berbahasa wahyu. Sedang bagian lain yang sudah musnah dinamakan Baidah. Jadi ada Bakiyah yang tetap terpelihara, ada Baidah yang sudah dimusnahkan. Itu poin pertama. Poin kedua, Aribah, ya ini kelanjutan dari Bakiyah. Ya. Terlalu panjang kalau aku baca. Nanti setelah Aribah ada lagi Musta'ribah atau disebut Mustarabah, ya, atau bisa bilang disebut juga Mu'arab. Mu'arab itu yang diarabkan atau yang diwarganegarakan, gitulah kalau kita sekarang, ya. Yaitu yang diwarganegarakan menjadi Arab, gitu. Itu penjelasan tentang sejarah bangsa dan bahasa Arab. Berikutnya bahasa Al-Qur'an, ya. Istilah bahasa itu ucapan atau sebutan yang istilah Quran menamakannya Qur'anan Arabian, ya, atau lisanan Arabian, ya. Nah, ini akan menjelaskan tentang fungsi ya nisbah tadi itu, ya, yang banyak lolos tidak dicermati, ya, oleh kita ini pada umumnya, ya. Ya nisbah itu sebetulnya bagaimana sih? Itu dianggap sepele padahal itu punya peran penting. Gini. Dimaksud Qur'anan Arabian terdiri dari 2 perkataan, yaitu Qur'anan dan Arabian. Jadi 2. Perhatikan di belakang kata Arabun terdapat ya nisbah, yaitu double ya diakhiri perkataan. Dinamakan ya nisbah artinya ya yang berfungsi membangsakan atau merumpunkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berarti ini beda karena dia dirumpunkan, itu artinya mesti 2 yang berbeda. Kalau nggak beda ngapain dirumpunkan? Kan begitu. Itu fungsinya ya nisbah, ya. Keduanya tidak sama. Sehingga istilah Qur'anan Arabian berarti Al-Qur'an sebagai satu bacaan atau bahasa adalah dia punya bahasa tersendiri, yaitu bahasa Wahyu. Makanya aku dari sudut bahasa saja sudah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan produk budaya. Kenapa? Bahasanya aja bahasa firman kok. Jadi bahasa firman itu Al-Qur'an itu beda dengan bahasa Araban, bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu bahasa budaya. Al-Qur'an itu bahasa firman, serumpun dengan bahasa budaya itu. Jadi kalau kamu mau kerja jadi TKW, TKI itu kamu kursus bahasa Arab. Nah, itu namanya kamu kursus bahasa Arab. Tapi kalau kita mau mengerti Al-Qur'an, kita itu belajar bahasa Quran atau Arabian, bukan Araban, gitu. Ya. Oke. Itu sekilas, ya, dan ini diperuncing lagi karena ini nanti dari bahasa nariknya dia ke bangsa. Apakah bangsa Arab? Kanjeng Nabi itu, ya. Kan ini ada hadis yang terkenal ini, ya. Sebelum aku baca hadis gini dulu, ya. Bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan akhirnya terkenal menjadi bahasa Quraisy. Ya, ini Indo-Babilon. Irak sana, ya. Babel kalau di perjanjian lama. Dan dengan bahasa ini turunlah Al-Qur'an, sedangkan yang dimaksud dengan kaumihi di sini adalah bangsa Nabi. Aku sudah jelaskan tadi, ya. Yaitu Quraisy. Jadi Arab yang mana? Bukan Arab sembarang Arab. Gitu loh. Kaumnya Nabi itu Arab yang Quraisy itu. Ya. Disinilah bangsa Nabi Muhammad yaitu Quraisy sebagai Indo-Babilon yang dinaturalisasikan, yang tadi aku bilang tadi, ya, Mustaribah tadi, menjadi bangsa Arab, ya.
Atau juga bisa bahasa kaum para nabi seperti yang telah dibuktikan oleh hadis demikian. Nah, hadis ini kan terkenal ini ya. Kecintaanku terhadap bangsa Arab disebabkan oleh 3 hal. Pertama, karena saya ya serumpun sebangsa dengan bangsa Arab. Nah, jadi bukan bangsa Arab, tapi serumpun atau sebangsa dengan bangsa Arab. Jadi masih dikatakan Indo-Babylon, gitu loh, bukan orang Arab. Yang kedua, karena bahasa Al-Quran serumpun dengan bahasa Arab. Ketiga, karena bahasa Al-Jannah, bahasa pendukung kehidupan hasanah, juga serumpun dengan bahasa Arab. Begitu cara memahaminya. Jadi ada penisbahan seperti gini loh. Muhammad dan Muhammadiyah itu kan ada ya di belakang. Itu beda arti. Ya, itu beda arti. Jadi untuk memahaminya seperti itu. Maka di sini jelas karena saya serumpun atau sebangsa dengan bangsa Arab. Artinya rumpunnya rumpun bangsa Arab. Apakah Kanjeng Nabi orang Arab? Nah, di sini dinyatakan beliaunya adalah Indo-Babylon. Nah, kalau begitu berarti pemahamannya begini loh. Paling enak itu aku menjelaskan dari kultur budaya Batak, ya. Orang Batak itu kalau belum punya anak laki-laki belum selesai dia. Bahkan punya anak perempuan dia kurang puas, dia harus punya anak laki-laki. Jadi nilai anak laki-laki dalam kultur budaya Batak itu mahal. Why? Pertanyakan begitu. Mengapa? Karena itu akan mewariskan kelanggengan keturunan. Misalkan yang laki itu tambunan, yang perempuan itu silalahi, mereka menikah, nanti anaknya itu jadi tambunan semua. Silalahinya hilang. Ya, karena Batak itu sebuah suku bangsa yang kultur budayanya itu pakai patriark dia, bukan matriark. Garis keturunan diambil dari garis laki-laki, garis bapak. Sama dengan Yahudi, sama dengan Islam, itu juga begitu. Diambil dari garis keturunan laki-laki. Gitu loh. Jadi kalau kita pahami penjelasan ini, berarti sejak zaman Nabi Ismail itu pernikahannya itu lakinya itu menurunkan Quraisy ini sampai ke Kanjeng Nabi. Gitu loh ya. Nah, yang perempuannya mungkin bukan, tapi tidak masalah karena garis keturunan itu diambil dari laki-laki. Makanya misalkan temanku itu ada dokter pendeta Eli Tambunan itu ya, yang sahabatku diskusi itu tambunan itu sejak dari atasnya sana itu tambunan sampai nanti kiamat nanti tambunan itu nggak akan bergeser selama orang-orang yang bermarga tambunan ini bisa mewariskan anak laki-laki gitu loh. Sama dengan ini, kalau demikian Indo-Babylon itu terjaga, maka laki-lakinya itu terjaga semua, dia menikah dengan perempuan itu tidak menjadi masalah karena garis diambil dari laki-laki. Gitu loh. Jadi garis laki-laki dari Indo-Babylon itu tidak pernah punah. Semua terjaga sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Apalagi nih yang aku perlu jelaskan ya. Aku kira itu aja yang perlu aku jelaskan ya sebagai introduction, pengantar. Jadi dari bahasa nanti kita bisa merujuk kebangsaan gitu. Nah, terus begini. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kan diskusi beberapa hari sebelum Gus Panani wafat, meninggal ya. Dan makanya aku tulis diskusi terakhir bersama guru ya, dan makalah yang diatur ini bisa dibilang karya ilmiah beliau yang terakhir ya ini gitu. Nah, dalam diskusi itu aku nggak nampak
ya, karena aku ditugasi sebagai moderator dan sekalian belajar menjadi juru kamera lah, tukang syuting ya, jadi nggak nampak ya. Dan diskusi itu di setelah berbuka sholat maghrib, artinya sudah petang, kita di teras gitu diskusi. Jadi nanti videonya aku bagikan ya sama kalian. Mohon maaf kalau pencahayaannya kurang terang ya, karena memang itu suasananya petang ba'da maghrib ya. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau pengambilan tapi yang awal kok ya, yang awal tuh goyang-goyang kan. Ya maklum lah, kameramennya amatiran ya. Tapi insya Allah yang ke belakang meskipun sangat jauh kalau dibilang bagus, tapi ya bisa dinikmati lah ya gitu. Video itu aku bagikan ke kalian ya dengan introduction tadi ya, dengan harapan semoga ada yang bisa diambil ya pengetahuannya dari diskusi itu ya. Nanti videonya aku sertakan ya. Dan perlu aku tegaskan, sebetulnya diskusi itu belum selesai. Dan kita menggagas akan ada berikutnya sebagai kelanjutan diskusi-diskusi yang ini gitu ya. Ya kita kan dulu kita berpositif thinking ya. Nanti kamu lihat di video itu kita guyon ya, kita bilang, "Wah, ini Gus Manan ini alhamdulillah begitu diskusi langsung sehat. Semoga ini bisa menjadi obat." gitu. Kita sempat bahagia, sempat bilang begitu ya. Cuman takdir berkata lain, kita juga nggak tahu. Aku belum mengumpulkan teman-teman apakah diskusi ini akan kita lanjutkan atau bagaimana, itu nantilah ya. Tetapi yang jelas aku akan membagikan video diskusi ini dengan segala kekurangan ya, baik pencahayaan, pengambilan gambar, suara. Maka nanti kalau kurang jelas silahkan pakai headset ya. Tetapi apapun adanya, kalau menurut aku nih loh ya, aku kan paling eman kalau ilmu itu tertahan ya. Lebih baik aku bagikan kepada kalian, semoga ada pengetahuan yang bisa kalian ambil dari diskusi itu. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar menjelaskan Al-Quran, tetapi juga ada sisi-sisi yang mungkin masalahnya adalah tidak secara langsung menjelaskan Al-Quran, tapi sebenarnya masih dalam rangkaian. Ini yang saya pribadi masih maju mundur. Gimana Gus, diulang lagi. Gini. Hadis. Apakah hadis itu? Gus. Hadis itu. Ulangi. Apakah hadis itu berfungsi secara langsung menjelaskan apa-apa yang ada dalam Al-Quran? Titik. Ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang seolah-olah dalam Al-Quran tidak ada, maka hadis ini harus dicoret. Kalau tidak terkait dengan Al-Quran. Tapi apakah lebih dari itu? Artinya meskipun memang menjelaskan, karena begini juga, bisa jadi bahwa secara tidak langsung konsepsi di dalam Al-Quran itu secara tidak langsung, mungkin juga berbagai permasalahan dalam memahaminya. Bahasa hadis lebih bisa, karena bahasa itu langsung bicara soal realitas. Karena membaca realitas, menggambarkan realitas itu lebih mudah diterima. Termasuk tadi ketika Mas Ahmad menggambarkan peta, itu menjadikan apa yang ingin disampaikan Gus Fanani itu langsung blast. Nggak ada perlawanan, nggak ada pemikiran, nggak ada keraguan. Karena sudah ditunjukkan, oh ternyata begitu duduk perkaranya. Sehingga bisa dimengerti ketika kemudian misalkan bahwa Nabi Muhammad bukan bangsa Arab tanda petik, ya, tanda Arab yang gitu kan ya, memang masih rumpun yang di Arab kan ya, di kewarganegaraan kan gitu kan ya. Nah itu dengan mudah lah. Kanjeng Nabi itu juga menurut saya adalah termasuk dalam konteks itu, karena dengan menggambarkan realitas orang masih bisa menangkap dengan lebih baik. Karena ingat, tidak mudah juga loh melakukan konstruksi pemikiran sesuatu yang konsep yang goibah itu tidak mudah. Nah, lalu diwujudkan dalam bentuk-bentuk real. Nah, kalau konteksnya seperti itu, kita menjadi lebih bisa menerima. Nah, jadi yang sampai hari ini masih, karena saya juga berbincang dengan teman kita Priyo Prasbodo ya, itu karena beliau gini, pokoknya apapun, karena Al-Quran itu sudah lengkap, nggak ada yang ketiga, maka apapun kalau nggak ada dalam Al-Quran, hadis coret.
apapun kalau tidak ada dalam Al-Quran. Kalau hadis ini tidak bicara terkait dengan menjelaskan Al-Quran, harus dicorek hadis itu. Nggak peduli Bukhari, Muslim, apapun harus dicorek. Karena apa? Al-Quran sudah sempurna. Nah, itu kan ya. Maka hadis ini hanya menjelaskan Al-Quran. Nah, seperti itu. Termasuk beliau kalau yang namanya puasa nggak akan pernah maghrib itu minum, dia nunggu isya. Kan begitu kan, dia nunggu isya. Ya, padahal kan pergantian waktu menurut saudara kita yang kemarin Bogor adalah masuknya maghrib itu adalah 0, jam 0 kan itu kan ya. Saya kira itu kan saya begitu. Oke. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada guru kita Gus Panani untuk memberikan tanggapannya. Monggo Gus. Jadi begini, ajaran Allah itu terbelah ke dalam dua sisi. Sisi teoritis disebut konsepsi itu, dan sisi praktis. Karena kalau Nabi Muhammad di Gua Hira itu menerima Quran secara teoritis, utuh sebagai suatu konsep hidup. Itu bisa secara revolusioner. Memahami suatu konsep itu Ya, bisa secara revolusioner. sama lompat langsung. Ya. Tetapi untuk mengaplikasikan konsep ini menjadi kenyataan hidup, itu tidak bisa secara revolusioner, evolusioner, tahapan demi Tahapan. tahapan. Inilah yang disebut sunnah Rasul. Jadi Quran itu implementasinya ya sunnah Rasul. Jadi bagaimana dulu malaikat Jibril itu mendidik Nabi Muhammad, itu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mendidik Abu Bakar, bagaimana Nabi Muhammad mendidik Umar, bagaimana Nabi Muhammad mendidik Ali dan semua para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad itu sebagai seorang guru Quran, ya, hanya copy paste, ya, apa yang pernah dia rasakan atau dia dibimbing oleh malaikat Jibril memahami Quran. Nah, terus sekarang karena dia sudah paham, dia bertugas untuk membimbing yang lain, karena tidak semua harus ke malaikat belajarnya. Kalau selain Nabi, ya kepada Nabi. Nah, jadi tidak usah kita cari. Dulu malaikat Jibril prosesnya mendidik Nabi Muhammad memahami Quran bagaimana ya? Kita lihat aja Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat itu surat apa gitu sampai selesai. Nah, jadi di situ ada sunnah Rasul sebagai praktek dari konsep Quran, dan ada Quran itu sendiri sebagai teorinya. Nah, ternyata sunnah Rasul sebelumnya, ya katakan Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa. Padahal ajaran Allah itu sudah dipraktekkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Sudah Nabi Adam sudah dipraktekkan oleh Nabi Nuh, dan Nabi Musa, Nah, sunnah Rasul-Rasul yang dulu pernah melaksanakan ajaran Allah itu bagi Nabi Muhammad menjadi masukan untuk memahami konsepsi untuk dipraktekkan itu. Jadi bagi Nabi Isa sudah praktek, bagi Nabi Musa sudah praktek, tapi Nabi Muhammad waktu itu belum. Ketika Nabi Muhammad menerima Quran, dia belum praktek. Nah, terus dia mencontoh siapa? Ya, Rasul sebelumnya, Rasul Ibrahim, Rasul Musa. Makanya hal ataka hadisu Musa, apakah kamu mau saya ceritakan tentang sunnah Musa? Itu supaya dilaksanakan, dikerjakan. Nah, itu bagi kita sekarang Quran itu belum kita praktekkan, tapi Nabi Muhammad sudah selesai. Al-Quran menurut sunnah Rasul itu sudah selesai. Nabi sudah mengajarkan teorinya, sudah memberi contoh bagaimana melaksanakannya. Tapi kita kan belum. Nah, semua perjalanan Rasul-Rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu bagi kita sekarang harus menjadi satu khazanah untuk memahami bagaimana hidup yang benar menurut Allah dengan data-data sunnah Rasul. Nah, dengan demikian hadis bagaimana? Hadis itu nanti apabila dia berkaitan dengan Quran, dan
misalnya ada hadis al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amal. Itu menerangkan iman dalam Quran. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alai, menerangkan Quran. Kan misalnya al-hajju apa-apa kan gitu. Semua yang langsung menjelaskan Quran yaitu menerangkan pemahaman. Nah, nanti juga ada hadis-hadis yang membimbing kita untuk praktek. Ya, seperti ada ayat-ayat Quran yang kalau tidak ada hadis yang memberikan petunjuk bagaimana melaksanakannya, ya, pasti sholat wudhu, sholat, zakat, saum itu semuanya pelaksanaannya kan tidak ada aturan rinci di Quran. Nanti aturan rincinya ya sunnah Rasul, ya, yang dikumpulkan oleh para sahabat. Meskipun nanti ini ditulis 200 tahun kemudian, tetapi masih bisa ya, ditelisik mana hadis-hadis yang mempunyai kaitan langsung dengan Al-Quran. Tapi ada yang kalau hadis itu betul-betul bertolak belakang dengan Quran, ya tidak akan dipakai. Seperti salah satu contoh dan masalah bicara tentang siksa kubur. Itu dikatakan bahwa Al-Quran tidak bercerita, tapi hadis-hadis Mi'raj Quran nggak bicara Mi'raj. Nah, pertanyaannya apakah lalu kemudian serta-merta misalkan siksa kubur yang diinformasikan oleh hadis ya, itu lalu kemudian langsung dicoret atau nah ini yang sering masih buat saya masih sebuah pertanyaan. Boleh saya ikut menanyakan dulu kalau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tapi gini, maaf moderator harus mengarahkan acara ya. Nggak apa-apa dibahas cuman sekilas ya. Karena fokus kita nanti akan mencari titik temu apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Arab atau bukan gitu. Kalau ini kan ini kan bukan inti gitu. yeah. Yang dipertanyakan Gusur itu bukan inti. Monggo dijelaskan nggak apa-apa. Tapi nanti diskusi kita berfokus pada Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Arab atau bukan, Ya. seperti makalah yang telah disampaikan oleh Gus Panani. Oke, monggo silakan. Ya. Itu nanti mungkin saya ada tanggapan sedikit, nanti akan saya gambarkan seperti yang tadi saya gambarkan, dan ini saya sedikit menanggapi apa yang dibicarakan oleh Gus Sur. Jadi kalau saya melihat dua hal yang berbeda antara bukan berbeda, tapi dua hal yang terpisah antara Quran dan hadis. Al-Quran sudah jelas ya. Hadis sendiri, hadis itu apa sih? Kalau ulama mengatakan matu bika ala nabi bikaulin au fi'lin au takrim. Apa yang dilakukan oleh Nabi, baik itu perkataannya, ya, fi'lin perbuatannya, kemudian takrir sikapnya. Nabi tidak berbuat apa-apa itu sikap artinya membiarkan. Ini yang hadis tadi itu. Jadi hadis itu definisinya adalah rekod apa yang dikerjakan Nabi. Nah, kemudian di hadis ini ada dua komponen, satu namanya matan, isi hadis itu, yang kedua ada namanya rawi, sanad dan matan. Ini hadis ini karena tidak ada satu penulisan yang betul-betul tercatat sejak Nabi Muhammad itu sehat, sembuh, belum meninggal, belum wafat. Jadi hadis itu ditulis kapan sih? 200 tahun setelah Nabi. Nah di sini kalau kita lihat dalam 200 tahun itu apa sebenarnya yang terjadi setelah Nabi Muhammad sampai hadis? Siapa penguasanya? Bagaimana, apa yang terjadi secara politik? Bagaimana terjadi dengan hadis? Sehingga hadis itu terklasifikasi, ada hadis sahih, ada hadis sampai ada hadis maudhu, ada hadis ini. Nah, jadi kalau sikap Nabi Muhammad untuk menjelaskan satu hal, kemudian hal itu berhubungan dengan Al-Quran, yaitu sebetulnya penjelasan Nabi tentang Al-Quran. Kemudian ada Nabi menerangkan kemungkinan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ya.
juga itu namanya hadis, tapi memang betul-betul Nabi menerangkan, bukan palsu ya, bukan yang dibuat tadi itu. Omongan biasa lah. Omongan biasa. Umpamanya Nabi lagi menyikapi sesuatu yang mana tidak ada dalam Al-Quran. Umpamanya ada seorang datang kepada Nabi, dia memuji Nabi. Nabi hanya diam, membiarkan aja pujian-pujian itu. Ini sikap. Artinya pujian kepada Nabi boleh. Nabi tidak melarang kok dia memuji-muji Nabi. Ya. Selama pujian itu tidak kemudian bertentangan kepada sampai kepada menuhankan. Nah itu tadi. Jadi saya melihatnya begitu. Jadi antara Quran dan hadis ini adalah dua hal yang terpisah. Jadi, tapi mungkin monggo yang lain kan juga pandangan gitu. Oke, begini, moderator sepertinya menganggap para penjawab tidak menjawab yang dipertanyakan oleh penanya, yaitu Gus Sur. Maksud Gus Sur itu begini loh. Kalau ada hadis, itu posisi kita bagaimana? Kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, itu enak, berarti kita tolak. Oh, ya. Tapi ini juga ada hadis itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tapi tidak diinformasikan dengan Al-Quran. Itu posisi kita kan sulit. Kan selama ini kalau kita sebagai orang rasional menerima hadis itu, pertama, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua, dia tidak bertentangan dengan logika akal. Seperti hadis kencing minum unta itu kan bagi kita yang rasional berat kan. Nah sekarang coba sih aku tanya jawaban jenengan yang tegas. Jenengan siksa kubur itu hadisnya itu jenengan terima atau tolak? Karena itu nggak bisa dikontrol pakai Al-Quran. Itu yang bertanyakan Gus Sur sebetulnya. Ketika ada sebuah pernyataan yang dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak menjelaskan Al-Quran, itu posisi kita agak sulit gitu loh. Parameter apa mau kita? Karena siksa kubur itu kan gaib. Gitu. Jadi kalau saya melihat begini, dari bagaimana cara kita menyikapi satu permasalahan itu. Kayak mungkin kalau nanti masuk ke dalam siksa kubur kita panjang ya. Saya kasih contoh yang barusan dengan sebut aja tentang minum kencing onta. Ya. Kalau kita melihat bahwa orang-orang Arab nomaden, ini saya tentang kencing onta ini masalah pemahaman hadis itu. Orang-orang nomaden ini dia itu hidup di tengah padang pasir yang mana pada waktu itu kehidupan mereka adalah tergantung daripada onta, sangat ketergantungan sama onta itu sangat tinggi, sehingga orang-orang Badui itu malah mereka senang kalau dibilang BR itu kamu ini onta. Artinya kalau dia dibilang kamu ini onta, itu adalah kamu ini bisa memenuhi kepentingan, banyak kepentingan. Sangat bermanfaat lah. Sangat bermanfaat. Kalau kita lihat onta itu kotorannya dibakar, dijadikan bahan bakar. Iya. Susunya diminum, dagingnya dimakan, kulitnya dibuat segala macam oleh orang-orang itu. Ya. Bulunya dibuat untuk ininya kemah. Ya. Kencingnya itu sama dia diolah, dijadikan obat dan dijadikan tonik minyak rambut. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan kencing onta itu bisa dijadikan obat, tentu melalui proses. Tapi orang memahami bagaimana? Langsung diminum, ya kan? Yang goblok yang memahami. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menyikapi hadis itu. Nah, kalau kencing onta terus langsung ditaruh di ini terus diminum, WHO sudah berapa tahun yang lalu melarang itu. Tentang bahaya. Kalau saya ada yang itu kan, karena pemandu mutawifnya itu menyampaikan hadis tentang air kencing unta bisa menyembuhkan gatal-gatal segala macam. Nah, tanpa pikir panjang, ambil, ya begitu sampai ke peternakan unta, ya katanya gratis. Tapi kan begini,
kalau misalkan ini kan sebuah kehidupan peradaban ya. Kalau misalkan itu harus dipahami bahwa kencing onta itu harus diproses, ada nggak peradaban yang menerangkan bagaimana memproses kencing onta itu bisa menjadi obat? Itu yang belum ada. Kalau nggak ada berarti argumentasi itu patah, gitu loh. Kan Gini. harusnya itu terpelihara terus. Begini, Jadi ini kan kita tapi oke lah, ini bukan bahasan Ya, kita ya, ya. oke. Kan bahasan. Tapi intinya juga belum selesai bahwa bagaimana kita mensikapi seperti hadis siksa kubur itu sebenarnya bagaimana itu belum ketemu ya. Tapi itu bukan bahasan bahasan kita. Oke. Sekarang ke Cak Yono ya. Seperti tadi guru kita Gus Palani menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab. Karena sudah jelas dalam ilmu bahasa itu ada ya nisbah. Begitu juga hadis yang menerangkan tentang aku mencintai Arab karena tegahal, itu ternyata bukan bangsa Arab. Arabnya itu tiga-tiganya, baik itu menyangkut tentang bangsa Arab, bahasa Arab, dan bahasa Quran, itu semua ya nisbah. Nah, menurut Mas Yono, Anda punya pendapat lain atau setuju? Tapi saya minta Anda harus punya pendapat lain. Nah, kalau setuju mending nggak tak undang lagi nanti. Gitu. Oke. Ini saudara kita lagi terganggu memang kesehatannya, ya. Kita beri waktu jeda dulu. Dilewati? Oke. Karena ya kita maklumi karena Mbak lagi terganggu kesehatannya. Sebetulnya Gus Palani juga ini terganggu, cuman karena tadi tak culik jadinya memaksakan harus berangkat gitu. Meskipun terganggu karena di sini terus sehat. Sepertinya gitu. Auranya sepertinya begitu Gus ya. Sehat, alhamdulillah. Ternyata Allah kan memberi kesehatan dari berbagai cara. Lewat diskusi karena ini majelis ilmu ya, Allah menyukai. Oke, saya sekarang ke dokter kita yaitu Dr. Ngudi Cahyono ya. Setahu saya dulu S1-nya teknik sipil ya, tapi ternyata nggak linear ke teknik industri ya. Tapi nggak apa-apalah, nggak harus. Yang penting sama-sama teknik gitu. Beliaunya juga selain seorang katakanlah dosen di salah satu fakultas terkenal, juga mengajar agama Gus ya di kampus juga. Di samping itu sejak zaman mahasiswa beliau bersahabat dengan Gus Sur. Ini merupakan aktivis dakwah kampus, kalau sekarang itu LDK ya. Nggak tahu zaman jenengan dulu apa namanya? Remaja Masjid. Oke, dan di samping itu juga sering mengisi kajian di berbagai tempat, pondok pesantren, masjid-masjid dan banyaklah mengisi pelatihan juga. Oke, monggo dikomentari. Saya minta Anda jangan sependapat ya. Oke. Lu mau memaksakan gitu. Kalau sependapat mending nggak tahu undang. Apakah setuju bahwa Kanjeng Nabi itu bukan orang Arab Ini atau kepada topik gitu? Monggo Gus, silahkan. Jadi langsung fokus ke situ. Ya tadi mau tanya yang lain juga, tapi tidak sudah. Fokus Ya, ini. kembali aja ke Waktunya ya. Jadi, terus terang, waktu diundang Mas Koco, kaget juga. Karena selama ini memang tidak terpikirkan atau saya tidak memikirkan itu, gitu ya. Tidak memikirkan itu. Tapi mohon diralat, Mas Koco sudah dibaptis menjadi Gus Betik ya. Oh iya, Gus Betik. Gus Betik. Amin. Betik tanda petik, bukan betik betulan. Gitu ya. Amin. Jadi karena memang selama ini ya mungkin sebagian besar dari kita umat Islam ini tidak berpikir jauh ya. Nah ketika dapat undangan itu jadi berpikir dan disuruh bicara nanti, wah ini berarti kan harus cari referensi. Lihat judulnya saja dengan budaya yang selama ini kita peroleh, ini karpet posisi. Iya, provokasi. Topik provokatif. Provokatif. Monggo Gus, lanjut. Dan ini menarik memang gitu. Dan ternyata saya juga belum sempat untuk mencari referensi gitu, karena ada kesibukan yang lain. Sementara waktunya mepet. Tapi sambil terus mikir-mikir. Kemudian sini walaupun terlambat tadi lihat skema itu,
sudah langsung setuju. Artinya apa namanya? Sejalan, logis gitu Logis, ya. Jadi penjelasannya jelas karena nasabnya seperti itu ya jelas, sangat jelas gitu. Dan bagaimana diarabkan akhirnya kan jadi disebut tanda petik bangsa Arab ya. Kita nyebut Mesir ya Arab. Iya. Ya Arab. Emirat Arab oleh Nabi Muhammad. Arab. Iran itu Arab. Nah, jadi di sini merupakan yang hebatnya Islam itu di situ ya, meniadakan sekat-sekat bangsa, ya, meniadakan sekat-sekat bangsa ini, di mana sebelumnya kan apa namanya, seperti Yahudi itu kan, ya sampai sekarang jangan harap, artinya tidak mudah untuk masuk agama Yahudi kalau bukan keturunan Yahudi. Walaupun sudah mengalami pergeseran. Dulu kan harus dari keturunan ibu itu Yahudi. Kemudian mungkin dilihat terlalu kaku. Di Amerika Yahudi liberal itu melunakkan dari keturunan bapak pun boleh. Gitu ya. Keturunan bapak pun boleh. Kemudian kasus di Manado, ada sinagog di sana, orang Indonesia itu merasa keturunan Yahudi. Untuk supaya bisa diakui, dia ke Israel bolak-balik untuk ditelusuri apa betul ada keturunan itu. Sampai seperti itu Yahudi. Artinya sekat kebangsaan demikian kaku. Dan yang lain-lain begitu saya kira. Nah, Nabi Muhammad itu luar biasa membawa ajaran yang meniadakan sekat itu. Jadi asobia itu memang betul-betul sampai Rasulullah mengatakan laisa minna itu ya, laisa minna, bukan golongan kita gitu ya, orang yang mempropagandakan asobia, masuk asobia ya, gitu. Nah ini luar biasanya seperti itu. Cuma sekarang kitanya ini nampaknya belum semuanya itu memahami itu, sehingga masih memelihara sekat-sekat. Kalau tidak disebut kebangsaan ya kelompok lah, sekat kelompok, sehingga ada Islam ini, Islam itu, Islam ini dan sebagainya. Nah, ini masih membanggakan itu dengan luas. Seharusnya kan tidak lagi. Gitu. Dan orang yang membawakan misi Islam itu tidak dibatasi apa namanya batas teritorial itu dimusuhi dengan cap tertentu ya. Kita paham itu. Di sini kan sangat besar pertentangannya itu seperti itu. Nah itu Islamisme. Iya, pan-Islamisme dulu itu seperti itu. Yang di sini ada pengusung khilafah dan sebagainya, macam-macam lah. Ya. Itu dimusuhi seperti itu, memang dibuat stigma. Jangan sampai Islam itu bersatu. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini surga yang kita rindukan, kehidupan yang indah yang kita rindukan itu ya memang sudah harus kita istilah jannah Pak. Jannah harus kita wujudkan ya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu saya kira Mas Koco. Oke. Saya sama sekali tidak ada penolakan tadi. Berarti menerima kalau Kanjeng Nabi itu bukan orang Arab ya. Poinnya di sana ya. Ya. Oke, sekarang Mas Pungki, dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Panani, silakan menyampaikan tanggapannya, atau setuju atau menolak. Tolak. Saya tetap berpendapat Kanjeng Nabi Arab. Nah, itu baru bagus. Tapi saya punya pilihan sendiri, Pak. Saya punya jawaban sendiri. Saya tidak posisi menolak, tapi saya posisi bumi ini milik Allah gitu lah. Islam itu kan universal gitu. Jadi dari manapun Nabi Muhammad berasal, ya tetap nabiku gitu lah. Jadi saya tetap tidak bermasalahkan masalah
apakah Lahir di mana? lahir di mana, yang penting buat saya ya, itu saya pikir itu berkaitan sekali. Sekarang ini lagi dimunculkan itu fenomena dari kehidupan berpolitik di Indonesia kebetulan. Padahal banyak topik-topik yang lebih penting yang harus lebih dikritisi, lebih strategis untuk dibahas. Kenapa hanya usul-usul dari Nabi Muhammad gitu loh. Saya pikir ini penting dibahas. Sesungguhnya Nabi kita itu berasal dari mana itu hanya sebatas untuk pengetahuan aja gitu loh. Tapi untuk kemaslahatan saya pikir ini nggak strategis gitu. Saya pikir itu. Perintahnya bagaimana? Oke, sesuatu yang menarik sekali tanggapan dari Kang Mas Pungki. Nah, sekarang ini gongnya ini. Ini gongnya ini ganteng ini. Ini komandan kita ini, tuan rumah. Namanya Kang Mas Ahmad Wahid, bener ya? Wahid. Nah, dilihat dari wajahnya saja ini punya darah Arab ini, dan ini bukan KW ini, karena beliaunya hidup di Arab 20 tahun, 20 ya, dan karena memang punya saudara di Saudi sana, beliau inilah yang aku bilang menguasai bahasa Al-Quran, bahasa Firman, bahasa Arabian, juga menguasai bahasa Arab budaya atau Aroban. Jadi kalau diajak diskusi enak ini. Aku nggak mau tanya yang macam-macam, aku tanya gini aja dulu. Panjenengan sebagai orang yang punya darah Arab tersinggung nggak kalau disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu ternyata bukan orang Arab gitu? Coba itu dulu sebelum ke sana gitu. Jangan-jangan dia bukan orang Arab. Ini gini, tadi kan sebenarnya. Enggak, saya minta bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, jadi sebaiknya kita awal dari pertama. Kita bisa dikatakan kita ini menjadi satu warga negara atau rukun. Itu persyaratannya apa? Measurement-nya apa? Ukurannya apa? Oh, kalau kita sudah hidup di negeri itu lebih dari sekian generasi, baru itu dinamakan. Measurement-nya apa? Ukurannya apa gitu loh. Parameternya ya. Parameternya apa? Tadi yang saya sudah jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu hidup di Mekah, kalau dia dibilang itu musta'ribah sudah 2.800 tadi ya, hitungan kita ya. 2.800 tahun. Apakah masih bisa dikatakan musta'ribah 2.800 tahun? Gitu loh. Jadi saya hidup di Indonesia sudah 2.800 tahun. Apa saya masih bisa dibilang keturunan Arab umpamanya? Bukan satu generasi, dua generasi, tiga generasi loh. 2.875 tahun. Nah, jadi itu sebetulnya bantahan juga. Jadi measurement-nya apa dulu? Iya. Ya kan? Harus jelas dulu. Harus jelas. Jadi kalau saya bilang Kalau genetika lain lagi bicaranya. genetika lain lagi. Nah, seperti yang kalau tadi Sebentar Masku, supaya pendengarnya nanti tidak bingung, tolong dijelaskan kurun waktu yang panjang itu tadi kan sebetulnya hitungannya dari Kanjeng Nabi Ibrahim ya? ya. Ya, tolong itu dijelaskan mulai tahun berapa? Jadi gini. Coba saya jelaskan tapi belum sempat terekod ya. Nah, sekarang saya jelaskan aja supaya lebih enak, lebih terekod, mungkin bisa di ini ya. Sebentar, saya tak ke situ. Ini kalau kita lihat, ini adalah negara Arab yang ini semenanjung Arab ya. Semenanjung Arab. Arab sendiri tadi saya jelaskan bahwa Arab itu dari bahasa Ibrani Ereb, yang artinya adalah gurun. Kalau Anda mau referensi, saya ada referensinya ini. Nama tempat lah. Nama tempat. Bukan, Ereb itu bukan nama tempat, tapi dari bahasa Ibrani yang berarti gurun. Sehingga orang-orang Ibrani mengatakan orang Arab adalah orang gurun. Nah, ini daerah ini, semenanjung Arab ini juga sebetulnya bentuknya itu juga hampir mirip dengan bulan sabit, tapi kecil di sini. Kalau yang ini bulan sabit subur yang besar. Disinilah
Babilonia, kemudian disinilah suku Arya, di sini ada di sini ini Hijaz. Nah, di sini Najd, di sini ini ada Nufud, ini ada Rubu'ul Ghali. Nah, ini Nufud. Nufud. Repot bikin nulis wali ini. Ini Rubu'ul Ghali. Ini Hijaz. Hijaz ini di sini ada kota Mekah. Disinilah tempat lalu lalang bisnis. Relatas Sita wa Saif itu di sini. Dari sini. Pada waktu musim Sita dia ke sini. Pada waktu musim Saif dia ke Sam. Yang Saif itu yang panas yang dingin. Yang Saif itu panas. Sita itu dingin. Karena relatif di sini lebih dingin dibanding sini. Jadi kalau musim dingin dia ke sini. Ke daerah panas. Kalau dia musim panas, dia justru ke daerah dingin. Karena relatif lebih dingin. Nah, inilah yang Nabi Ibrahim kita tahu diperkirakan 2150 sebelum Masehi lahirnya di kota Ur. Ur itu Kurdistan ya sekarang kalau mungkin ya. Kurdistan. Nah, ini Babilonia. Dan pindah ke Haran. Dari Haran tidak lama dia ke Palestina. Palestina di sini dekat Mesir juga. Lah, ini Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. setelah Masehi. Oh iya. Nah, di sini perpaduan pada tahun ini anak beliau langsung katakan beda 50 tahun lah. Kira-kira ya 2100 lah. Ismail. Kanjeng Nabi Ismail. Ismail. Nabi Ismail ada di sini dengan ibunya Hajar di Mekah. Bertemu dengan orang-orang Arab. Ah, ini Arab ini katanya orang Arab, aslul Arab Yamani. Asalnya Arab itu Yamani. Inilah yang tadi dikatakan bahwa ada suku Baidah. Suku Baidah ini adalah suku-suku Arab yang sudah punah. Di sini ada kaum Ad, kaum Thamud, ya. Kemudian ada suku Baqiyah. Suku Baqiyah ini suku yang masih ada. Nah, suku Baqiyah ini juga masih ada suku Tuba di sini. Suku Saba, suku Kahtan, suku Hadramut, Kahtan, suku Himyar, ada di sini semua. Ini di sini di semenanjung Arab ini. Lah, suku Jurhum. Jurhum inilah yang menikah dengan Nabi Ismail di tahun-tahun kira-kira tahun sekian. Dia hidup di sini, tidak kemana-mana di sini, di Mekah sini. Selama 2100 ditambah 571. Kira-kira 2700 tahun. Lah mosok engge masih belum Disebut. masih disebut Orang Arab. Bukan Arab. Iya. Nah, itu pertanyaannya kira-kira begitu. Nih, monggo. Mungkin ada tanggapan yang lain. Oke, sepertinya ini menarik ya. Ya. Aku akan nyimpang sedikit begini. Kebetulan kami di Arimatea kan yang dikomandani oleh Gus Dur itu kan salah satunya menangani mu'alaf ya. Kita juga tidak ada kesepakatan. Sebetulnya disebut mu'alaf itu selamanya atau setelah berapa tahun gitu kan? Karena di surat apa itu Al-Baqarah akan mu'alaf juga punya hak kan? Gimana? Jarinya ganggu. Oh enggak, karena di sini gambarnya di sini. Itu juga menjadi pertanyaan, apakah orang itu selamanya dicap mu'alaf? Iya kan? Apa setelah berapa tahun sudah nggak dianggap mu'alaf lagi? Sama seperti tadi, apakah setelah 2000 tahun ya, dan dia hidup dengan kultur Arab, lalu itu akan dimentahkan rumpun Arab, bukan Aroban. Nah, monggo, siapa yang setuju atau enggak? Itu menarik juga. Alaf yu'allifu mu'allafan. Alaf itu artinya jinak.
Jadi mu'alaf itu orang yang sudah dijinakkan. Dijinakkan. Ya, jadi Ya iya. saya enak ya bahasa saya. Apa ya? Lupa mu'alafan. Itu artinya jinak. Jadi ya apa ya? Artinya Tapi ada kosakata lain. apa itu? Ada di tafsir itu lembut. Ya, Jadi- mungkin lah. jadi lembut. dilembutkan. Tapi kalau lembut itu kan konotasinya dengan benda mati kan. Ya, tapi lebih kalau manusia ya. Alafa baina qulubikum. Sudah kami satukan alafa. Kami jinakkan. Dia menjinakkan. Ya, yang perempuan memang jinak. Jadi kemudian untuk setelah orang ini jangan orang lah kita anggap langsung umpamanya ya binatang buas kita tangkap ya kemudian mulai kecil kita rawat sampai besar jinak ya tidak buas lagi sudah jinak. Apakah ini masih dibilang binatang buas? Ya itu juga yang jadi diskusi kita. Ya. Apakah ini binatang buas yang sudah jinak? Bagus. Iya. Ini saya lempar aja. Ini menarik memang. Monggo. Jadi gini, kalau secara budaya itu saya menerima itu Arab itu, Ya. 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 Tapi secara genetika itu sudah campur. Sudah campur ya. Jadi bukan murni. Tidak, bukan kalau apa di biologi itu bukan F1. Ya. Sudah F berapa gitu loh. Udah campuran. Kemuliaan. Kemuliaan belum tentu. Tapi ini ada Tapi ya bisa. Ini monggo ada kelanjutannya Kalau nanti. mungkin Ah, ya. itu cenderung lemah kan. Begitu pandangan umum sudah Kemuliaan. terbentuk bahwa Nabi Muhammad orang Arab, itu akan berakibat. Akibatnya Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Gitu. Kalau kita sudah menerima bahwa Nabi Muhammad itu orang Arab, itu Quran diturunkan pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Jadi kalau gitu yang paling mengerti Quran siapa? Orang Arab. Akan berakibat lebih jauh. Kamus Arab nanti akan menentukan Al-Quran. Al-Quran. Setiap Ya. kata-kata sulit kita temukan dalam Quran, kita Kembali ke membukanya referensinya adalah kamus Arab. kamus Arab. Nah ini nanti menjadi Arabisme. Ya. Efek Tapi kalau sekarang kita ngelihat ya ke sini lagi, Gus. Ke peta. Ke peta ini ya. Kalau kita lihat ya. Sekarang kalau kita ngomong negara Arab, itu bukan cuma ini loh. Iya. Sekarang Mesir itu negara Arab, Suriah negara Arab, Irak negara Anda. Ada yang bilang negara Babilonia. Sampai Afrika Utara. Ikut Arab. Afrika Utara itu Afrika Arab Afrika. dia Maroko, Aljazair, Libya. Tunis, Libya. Itu adalah negara Arab. Itu ya diarabkan juga itu. Jadi tapi tetap orang setiap orang Arab bakal mengetahui Aslinya pedoman ini aslul Arab Yamani. Iya. Aslinya Arab itu Yamani. Jadi ya ini mungkin kata-kata itu yang dimaksud oleh Nabi tentang sejarah ini tadi. Jadi ya ini kan memang sekarang jadi daerah Yaman ini. Di sini ada Oman, ada Qatar di sini. Dubai di sini. Pucuk sini. Emirat. Jadi ya ini semua sekarang jadi Arab semua jadinya. Jadi kesimpulan saya, kalau Kanjeng Nabi dikatakan sebagai orang Arab, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah Ya, dengan nggak ada yang konteks salah. seperti itu. Iya. Apalagi disebut dengan rumpun Arab, tambah tidak salah. Ya. Nah, kan begitu. Wah ini secara ilmiah nggak boleh dualisme ini. Tetapi Nggak boleh ini. kalau bicara akademis, maka yang dikatakan Pak Mudi tadi, bahwa secara genetika, maka Kanjeng Nabi itu adalah sosok campuran dari berbagai rumpun yang berbau tanda petik Arab. Ya, campuran, ya, ini sudah campuran seperti itu, genetika. Tapi secara budaya, ya kita akan sampai kapanpun akan disebut Arab. Cuman begini, kalau Gus Ngudi tadi bilang dalam konteks genetika itu bukan sesuatu yang mudah loh. Ya, itu sudah berbicara 200.000 tahun. Berapa abad itu? Berarti 2700 tahun. 2700 tahun. Berarti berapa abad itu? 200-an. 27 abad. 27 abad. Itu ilmu genetika itu akan menabrak semua orang sehingga menjadi rancu karena Arab-Arab di sana juga itu sudah terkontaminasi semua kan, gitu loh. Jadi tidak semudah itu.
Tidak bisa diselesaikan dengan genetika memang. Tidak bisa. Kalau diselesaikan dengan genetika, hukum itu harus berlaku jangan hanya kepada Kanjeng Nabi saja. Itu loh konsekuensinya. Terus kan jadi heran. Terus yang Arab iki sing ndi? Ojo-ojo iki sing ganteng iki dudu Arab iki. Tapi Jawa. Jawa. kan menarik memang ya. Ya inilah aku berkali-kali bilang ya. Aku berkali-kali bilang begini. Diskusi sama orang-orang berilmu itu begini. Kita berbeda tapi kita tersenyum, kita enggak. Karena diskusi itu menjelaskan, bukan menghujat atau merendahkan gitu ya. Tapi intinya, kalau menurutku apa yang ditanyakan kepada Kang Mas Ahmad tadi itu belum terjawab. Belum terjawab secara akademik, belum terjawab. Apakah yang 2000 berapa? 700 tahun itu akan dihilangkan begitu saja? Sedangkan secara konteks budaya nggak bisa dipungkiri ya wong Arab. Dia hidup dalam antropologis Arab kok. Budayanya Arab gitu. Tetapi satu sisi ada konsekuensi logis. Kalau Kanjeng Nabi itu dianggap oleh kita sebagai Aroban, orang Arab, bukan Arabian, konsekuensinya juga ada. Lalu bagaimana nanti seolah-olah orang Arab itu unggul? Kan begitu kan? Jadi, aku mencintai Arab karena aku orang Arab. Kan terus nanti terjadi stereotip antara Islam dan Arab. Padahal Islam dan Arab itu beda jauh. Islam itu aturan Allah, din. Sedangkan Arab itu budaya. Ini titik. Nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Nah, nanti kalau nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga nanti. Kalau nggak belajar, makanya harus cepet-cepet cari istri orang Arab ini. Terutama Gus Beti. Jadi intinya dua ini belum ketemu ini. Artinya bagaimana supaya who is Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa dijawab dengan tanpa dualisme seperti dokter kita tadi ini, pakar komunikasi. Menurutku itu dualisme itu. Bagaimana supaya total apa yang dimaui Gus Manani itu ketemu, tapi fakta 2000 tahun itu juga bisa diselesaikan. Gimana? Sekarang aku tanya jenengan, maunya jenengan karena punya darah Arab mungkin ya. Gimana gitu? Apa mau tak stempel memang Kanjeng Nabi wong Arab ngono? Monggo. Mau jenengan tuh gimana? Tadi kan sudah saya katakan bahwa dia sudah hidup di sana 2700 tahun. Apakah kira-kira masih dibilang orang Babilonia atau orang Hindu? Jadi kalau kesimpulan saya ya orang Arab. Orang Arab. Kalau kesimpulan saya, Dia dari tempat lahir, dari tempat lahir, dia hidup di sana, dia pergi kembali lagi ke sana. Standar ukurannya itu. Lah itu kalau makanya tadi saya bilang kita mau mengatakan orang ini sebagai orang apa, itu ukurannya apa, measurementnya apa. Kalau ukurannya tadi genetika, umpamanya karena keturunan saya, umpamanya ini keturunan Arab, hidup di Indonesia, menikah dengan orang Belanda, tinggal di Australia, jadi gimana itu? Warga negara apa saya? dunia. Nah, itu gimana itu? Nano itu. Titik temunya di sini, Mas. Monggo Gus. Titik temunya itu Nabi Muhammad itu adalah menurut sejarah bangsa Arab itu sendiri musta'ribah. Yang Arab musta'ribah. Ya. Selesai. Ya, Arab Musta'ribah. Bukan Arab Arabah, bukan Arab Bakiyah. Kan? Kalau Arab Bakiyah itu nenek moyang orang Arab yang tinggal pertama kali di gurun Arab. Iya. Itulah yang melahirkan Aribah, Arab asli yang Yaman, yang Sam itu itu Aribah ya. Nah, ini percampuran antara Aribah dengan pendatang dari Babylon ini kan. Ini kalau seperti orang Cina datang ke Indonesia, kawin dengan orang Indonesia, ya anaknya anak Cina apa anak Indonesia? Ya. Ya di warga negara Indonesia kan. Kalau orang Babylon, ibunya Mesir, datang ke Arab, kawin dengan orang Arab, terus anaknya diarabkan, di warga negara Arab kan. Saya kira itu sebenarnya di situ. Ya, dan jadi dalam konteks hukum untuk pengakuan seseorang itu masuk warga mana itu memang konteksnya hukum.
maka itu yang ia berlaku. Jadi measurement-nya itu measurement hukum. Nah, Itu pengakuan dia bangsa apa. Gitu loh. Oh, cuman kan begini. Terus terang kita tidak bisa bantah tinjauan bahasa yang dipaparkan oleh Gus Panani itu nggak bisa kita bantah. Iya. Bahwa memang Arobian bukan Aroban, Iya. itu nggak bisa kita bantah. Iya. Pertanyaannya, kalau Gus Panani memberikan solusi itu musta'ribah, ya musta'ribah ya, artinya yang diarabkan, itu juga belum menyelesaikan masalah. Sudah sekian ratus tahun loh, 27 abad. 27 abad masih diarabkan. Ini tetap aja nggak bisa. Mungkin sekali ini giliran Kang Sis, monggo Kang Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa istilahnya narasumber ya, dari diskusi ini saya anggap narasumber. Kalau saya